Ayo supaya lebih hangat lagi, ada kesaksian dari teman kita. Kita dengar kesaksian. Silakan Pak Haryanto. Shalom Pak. Halo. Nama saya Haryanto ya. Saya kerja di bidang agen mesin-mesin CNC. Selama ini ya, kira-kira rata-rata itu dalam setahun paling jual 2 kali, kira-kira 2 unit. Nah itu sudah cukup untuk ya, maksudnya itu rata-rata sih. Tapi sudah puji Tuhan ya, pada waktu tahun 2018 awal 2018 itu dapat pesanan agak besar, sehingga pokoknya lumayan besar, mungkin sama dengan 2-3 tahun. Tetapi setelah itu mulai 2018, 2019, 2020 nol, zero. 2018 duitnya banyak, masih ada ini apa, aman lah. 2019 akhir-akhir mulai uang ini dikas tinggal kalau nggak salah di bawah 100. Padahal pengeluaran kantor dan pengeluaran pribadi saya itu 1 bulan nunggu. Berarti umurnya tinggal 1 bulan. Orang itu mulai agak bobo ya. Pas mulai ingat ya, doa. Dulu kan waktu masih berkat Tuhan ya, memang jujur aja agak kurang. Ya, agar bukan meninggalkan, tapi agak kurang karena tidak ada beban atau kasarnya kalau ongkos harus dijalur loh, semua sudah komplit ya. Mulai dari lagi apa ya? Itu ya, aku dulu doa pagi wis jarang. Pas mulai tahun jam 4 tahun dia diri doa menyembah ini ada apa-apa saja. Tetapi karena makin hari makin kepepet, sudah kepepet banget. Iki apa ya? Kurang 1 bulan. Pas mulai doa itu semakin apa ya? Semakin kalau saya itu memang gitu. Jadi kalau waktu nggak kepepet itu agak santai, tapi ini kepepet makin kencang. Itu benar nggak ya? Oh, benar ya saudara. Daripada kalau kepepet lari. Nah, suatu saat saya dengan jelas ya. Pada waktu itu saya ingat uang saya itu tinggal 20 juta. Terus enggak jelas. Pas Tuhan itu ngomong, kamu itu bergantung pada manusia. Kamu enggak lah. Enggak Tuhan. Tapi jelas bergantung pada manusia. Besoknya saya doa lagi, saya mulai nyari. Aku ya apa gantung manusia? Enggak. Aku doa itu yang Tuhan. Kalau aku bergantung pada manusia, aku sekarang enggak doa. Karena aku pada itu aku butuh, aku minta pertolongan kepada Tuhan. Aku begitu. Tapi Tuhan ingatkan kegiatan saya dulu. Terus aku ini ingat ya, aku dulu juga pernah seperti ini. Tapi ada permintaan. Jadi kayak di sini ya. Saya bilang tadi ya, 1 tahun paling 2 proyek yang boleh. Tapi sehari-hari itu kita ngelobi orang, ada permintaan, datang ke customer, ada permintaan, tapi nggak goal ya. Tapi ada kegiatan terus ya. Pas saya bilang, ya itu loh kamu bertemu Tuhan. Kamu pada waktu itu tidak ada, tapi kamu ada permintaan, yang udah jadi. Kamu tidak doa. Nah sekarang ini duit kau permintaan juga ada. Nah, pada waktu saya bergantung lalu lagi, ayo presentasi dan jadi ya kesana, tapi duit tipis karena ada harapan, ada mereka itu mana hati ini tenang. Sekarang ini permintaan ada, duit gak ono, tekan di duit baru kita. Nah, itu saya itu akhirnya saya ditampung. Dan buat ini nggak bukan lolos. 3 hari kemudian
Tapi saya ingat waktu itu bulan tahun 2020, bulan 5, pas ulang tahun saya dapat seminggu, badan kok gerges. Tahun 2020 gerges, foto paru keluar lagi, masuk rumah sakit. Duit karena 15 juta, terus boleh lagi masuk rumah sakit. Aku tanya di Siloam, Pak ini sudah kemungkinan COVID Pak. Saya ini disuap Pak ya. Bapak mau ngamar atau pulang? Kalau ngamar, hanya ada di UGD COVID. Tinggal di luar kamar. Masuk Pak. Jadi ada orang COVID dulu Pak. Ya tidak apa orang yang aku COVID kalau masuk. Bukan nih, ke admin ditanya ini. Biayanya dari mana Pak? Pakai mandiri atau apa? Sudah BPJS Pak. Jadi duit kawan mandiri apa? BPJS. Oh iya, kasih lihat KTP, diteleponkan orang BPJS, saya telepon. Pak, BPJS ini tidak mendanai COVID. Wah, dua mendanai. Udah siapa Pak? Tapi Bapak harus masuk, dari masih apa? Tapi kita itu mengatur. Jadi kita dari wakil pemerintah itu yang bayarin bukan BPJS dari Kemenkes, tapi BPJS yang rekomendasi. Oh, berarti saya nggak usah bayar loh, nggak usah. Pelawai itu, terus pada keomong suara sih. Masuk di sana, kemudian dari sore ini ada dokter paru, karena Pak ini Bapak sudah mau sini makan minum gratis semua. Tapi ini ada obat baru, obat satu ya, yang terbukti dari kita. Nah ini sedikit ngomong, ini waktunya ada ya. Nah itu waktu itu gini, obat itu untuk menurunkan imun supaya tidak terjadi badai sitokin. Maka obat itu gini Pak, pada waktu hari kelima setelah gejala itu tubuh bisa mengeluarkan antibodi, sehingga hari ke-6, hari ke-7 virus itu sudah habis. Tapi kalau orang tubuhnya sedikit autoimun, kasar imun itu bodoh, virus entek tapi antibodi itu ngantem organ kita, akhirnya paru-paru disebal, orangnya mati. Nah ini obat ini untuk ngedrop, itu istilahnya anti-inflamasi. Jadi obat untuk anti radang Pak. Semua orang yang diceritain itu KB itu beli Pak. Nah aku ini duit kawan yang enggak pakai kartu sih bisa, nggak bisa. Ya harus kartu gua. Kalau sudah ada duit, nggak beli. Akhirnya 20 hari ada yang nggak ada apa-apa. Nah, dalam perjalanan dia kan duitnya habis. Saya itu kesana bawa laptop. Nggak tahunya saya seminggu di sana di rumah sakit ini. Orang langganan itu telepon, Pak, mesin itu rusak lagi. Lihat aku telepon teknisi. Saya kau ini coba Pak, power supply-nya ini. Wah, barang juga. Yo dulu itu nonton. Kalau mesin lawas. Akhirnya, Bapak itu orang perjalanan mesin ini ada. Tapi tanya Singapura, sana bilang, Pak, ada Pak, untuk masjid. Karena selama jual murah itu piro, 250 juta. Pasarannya 600. Lah aku ngomong ke customer, piro 600. Duh, sebelumnya saya 600 kira-kira bisa lebih. Akhirnya dapatnya 250. Piro, mana bareng mana? 500 pokoknya. Mana-mana kantongnya 350. Sempat itu puji Tuhan di rumah sakit langsung kan susah nangis. Tapi jadi ya, tidak ini lagi. Ya setelah kita keluar, ya itu 600 bisa tahan sekitar 8 bulan, 9 bulan aman. Nah demikian firman Tuhan dari kesaksian saya bahwa kita itu jangan berlalu pada manusia. Saya tadi tentang itu saya jujur tidak tahu. Kenapa kok? Karena pada waktu saya cerita aku ada pesanan, aku presentasi ke orang, dia pun gagal, tapi tetap hati ini tenang. Karena apa? Aku bergantung pada mereka. Ya, sekian kesaksian saya dari banyak.
saya mau tidur, tiba-tiba dikirimi seorang teman, silakan duduk dulu teman-teman. Sebuah lagu yang cukup lama, tapi cukup menyentuh, dan malam hari ini mungkin kita bisa sama-sama menikmati. Silakan. Jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Ambil alih seluruh kepemimpinan hidup kami ya Roh. Kami tidak mampu tanpamu. Berikan kami masing-masing pengertian. Hikmat Tuhan memimpin setiap pribadi kami, khususnya
khususnya hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, hamba-Mu akan menjamah pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, kalau Kau saat ini sedang bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya semua ini bukan karena seseorang, tapi karena pribadi Roh Kudus yang sedang bekerja atas kami semua, dan kami semua akan dipulihkan, diberikan pengertian, dan Engkau sendiri yang hadir di dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Yesus kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya malam ini saya setengah dipaksa, tapi bukan sama Bapak. Bapak itu baik banget. Ini Anda mungkin lihat ya. Saya sudah tolak untuk mengisi pada waktu malam minggu lalu, tanya Pak San isi City Chapter, waktu jangan. Kalau City Chapter ini tempatnya para senior, jadi harus butuh mental ganda. Saya pikir wah ini gawat kalau di City Chapter. Tapi tiba-tiba tengah malam waktu saya masuk saat teduh, saya diberikan firman Tuhan yang saya agak kirim sebentar ya, tapi saya kirim sebetulnya di Dr. Hendro ada, saya tak lihat salah satu saya tadi sudah buka, tapi gara-gara lagu Roh Kudus dalam nama saya buka lagi jadi hilang lagi. Ya, tadi sudah saya siapkan. Nah, tiba-tiba ayatnya berkata demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Keharusan. Wah, ini langsung saya bilang, wah, saya sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Ditekankan lagi lebih dalam lagi, dikatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu dini hari, sekitar pukul 1, setengah 1, pukul 1 pagi. Begitu saya dapat ayat ini, saya sudah tidak berani lagi bilang, ya udah langsung saya WA Pak Bambang, kalau memang masih ada kesempatan, oke saya siap. Dan memang agak berat untuk masuk terus terang di tempat ini, tapi percayalah, kalau Tuhan yang suruh, saya percaya Tuhan juga yang bekerja, jadi bukan saya yang bicara. Oke, sekarang kita coba masuk, karena kita sudah percaya kalau Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Saat ini saya akan masuk. Judulnya Incredible Price. Apanya harga yang incredible? Harga yang sangat luar biasa, bukan sesuatu yang biasa-biasa, yang incredible. Incredible itu banyak, misalnya incredible yang hebat, yang luar biasa, yang mengherankan. Nah itu seperti itu, memang itu yang saya pikir. Saya akan masuk di dalam perenungan yang pertama di Lukas 22. Ini yang paling sering kita semua sudah tahu, sebetulnya sudah lewat. Ini masa-masa Paskah, sebetulnya kita masuk Prapaskah malah. Tapi ini ayat ini sangat membuat satu pertanyaan sebetulnya. Saya bukan, maaf saya tidak bisa menggurui ini di dalam pribadi saya, di dalam hidup saya, karena seperti biasanya full gospel ini adalah satu kesaksian. Dan ini bagian daripada kesaksian iman yang sedang saya lakukan. Saya sedang berpikir berat pada waktu di dalam Lukas 22, 42-44. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat, bayangkan sampai seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Maaf, ayat 44 kita kalau bisa baca sama-sama, kalau bisa kita baca sama-sama. Iya, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Seringkali kita bilang takut boleh, tapi ketakutan tidak boleh. Ya,
Kita sering dinasihati orang takut itu wajar, ketakutan nggak boleh. Nah, tapi di sini katakan bukan ketakutan, sangat ketakutan. Menjadi satu pertanyaan besar, kalau Yesus yang pada waktu itu dia seorang manusia, tapi juga seorang Allah. Ingat, pada waktu itu dia tidak sebagai manusia, tapi dia sebagai Allah, dan sekaligus dia sebagai manusia. Oh, kalau gitu kemanusiaannya no. Apakah yang menjadi ketakutan? Bukan takut. Dan kalau kita baca di ayat ini, di semua sini, ini yang nulis adalah Lukas. Di ayat lain tidak ada. Coba cari, tidak ada. Hanya Lukas yang menulis kondisi Kristus. Kita mesti tahu kok, Lukas ini ada Pak Dokter Hendro, saya nggak berani dului. Dia seorang dokter, seorang yang memang mengerti tentang medis, sehingga dia berkata sampai peluknya seperti itu. Di sini ada Pak Dokter bilang itu bukan ketakutan yang biasa. Boleh dikatakan kita semua mungkin pernah ketakutan. Dari kesaksiannya Pak sudah peluk darah Pak, takut enggak ya? Nah ini peluk darah. Sampai seperti itu. Saya punya mentor, seorang dokter, yaitu almarhum Dokter Hari Rapulangi. Sekarang beliau sudah almarhum. Dia pernah bawakan ini tentang kenapa sampai peluknya bisa darah. Ternyata ada something yang saya tidak tahu lagi, saya sudah lupa. Tapi itu bukan hanya ketakutan, lebih daripada ketakutan. Pertanyaannya, apa yang Tuhan Yesus takutkan? Sangat mengganggu di dalam kehidupan saya sebagai anak Tuhan. Allah, manusia, sangat ketakutan. Bukan takut ya, sekali lagi saya tidak berkata dia takut, tapi dia sangat ketakutan. Dan Dokter Lukas dengan luar biasa mengekspresikan dalam bentuk sampai seperti titik darah. Itu keringat seperti itu. Depresi. Entah itu apa maksudnya. Ada Pak Dokter, mari malam hari ini kita betul-betul merenungkan apa sih yang menjadi takutan Tuhan Yesus. Kira-kira selama ini kita selalu disuguhi kalau pasca sampai sengsara Kristus dihajar. Sebetulnya kalau saya di chapter lain saya pernah bicara, saya berikan share dulu, tapi di sini saya tahu banyak orang-orang pandai pasti nanti makan waktu yang panjang. Jadi saya setelah saya tahu, wah ya ini luar biasa. Jadi apa yang menjadi ketakutannya? Ya, saya mulai masuk di dalam sini. Tuhan Yesus di dalam filmnya berkata, jangan takut. Di 1 Korintus 10 ayat 13, mungkin saya tidak akan membaca ayatnya karena saya dalam waktu saya akan memberikan poin intinya yang akan mau disampaikan. Tapi saya sudah minta tolong sama si David untuk bisa di-share dasar firman-Nya, tapi saya tidak akan membaca di situ karena nanti pasti kehabisan waktu. Mudah-mudahan masih bisa untuk yang lain-lain. Jadi Korintus 10 ayat 13 itu dikatakan pencobaan manusia itu biasa. Gak ada yang luar biasa. Kalau kita menganggap luar biasa, sebenarnya enggak ada. Karena pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Paling banter, mati, selesai. Kita nggak akan lewat dari itu. Jadi manusia kalau dicobai itu biasa, nggak akan lebih. Tuhan sudah, kita ini sudah diciptakan luar biasanya, guys. Sekali Pak Dokter di sini, kita itu loh maksimal kalau kita nggak tahan pingsan. Makanya kalau orang sorry, ini suaranya kalau karena saya kebalik lagi nih, sorry. Jadi manusia itu kalau
apa kalau dihajar maksimal pingsan. Makanya kalau di tempat aku divaksin, siram air, bangun lagi, hajar lagi, tapi pingsan lagi, hajar lagi, pingsan lagi. Dan Tuhan berkata apa? Biasa. Tidak ada sesuatu. Di Lukas 12 ayat 4 dikatakan, jangan takut. Kalau Tuhan sendiri, firman Tuhan berkata, jangan takut. Dia sendiri berkata, jangan takut. Itu dikatakan, tak keluar ya. Ya, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak bisa membuat apa-apa lagi. Kalau Tuhan sendiri berkata sedemikian, jadi pertanyaannya apa yang Tuhan takutkan? Kalau Dia sendiri berkata jangan takut, Dia hanya sampai paling bisa membunuh tubuh, gak bisa lagi lanjutannya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam. Jadi masih kan pertanyaan tadi masih relevan. Apa yang ditakutkan? Benar sengsara yang akan dialami sampai disalibkan di Golgota karena dia maha tahu? Dia bilang semua yang jasmani. Dia bilang jangan takut. Why? Kenapa dia takut? Apakah Allah Yesus penipu? No. Berarti ada something, ada sesuatu yang melebihi daripada ketakutan secara jasmani. Sampai di sini kita harus mulai merenung lebih dalam lagi. Apa yang menjadikan dasar Yesus? Ingat, Dia Allah, Dia tahu apa yang akan dialami dan apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Siksaan sampai kayu salib pasti terjadi. Kita coba di dalam Matius 10 ayat 28. Nah, ini saya perlu baca ayatnya. Matius 10 ayat 28. Dikatakan demikian. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak kuasa membunuh jiwa. Coba kita baca, setelah itu ada kata takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oh, ternyata bukan hanya tubuh, ada jiwa yang bisa dibinasakan, dan itu adalah masuk ke dalam neraka. Jadi ternyata di sini ada dua, mati jasmani, Tuhan berkata jangan takut. Tapi ketika masuk ke mati rohani atau jiwa, wah, Tuhan berkata takutlah, takutlah. Dan inilah peristiwa yang mau jadi. Jadi ketakutan itu ada dua. Nah, kita yang ditakutkan apa? Masuk jiwa yang bisa membunuh, dan berhentinya di mana? Dikatakan di dalam neraka. Wow, itu tempat apa lagi? Emangnya seserem itu? Kalau kita di dalam lihat di Lukas 8 ayat 31, pada waktu setan-setan kerasukan ini ya, setan yang kerasukan itu, setan waktu Tuhan Yesus usir, dia bilang apa? Yesus boleh, tapi jangan kirim aku ke tempat mau. Aku masuk babi pun aku mau. Dan Yesus setuju. Ingat peristiwa itu? Kita mesti tahu pada waktu itu babi itu adalah barang najis. Tapi saya tahu lebih baik masuk barang najis daripada aku masuk tempat yang seperti itu. Setan pun takut. Kita sudah mulai masuk ke satu hal yang lebih dalam lagi. Kita mengerti sekarang ada apa di sana. Di dalam Matius 13 ayat 49 sampai 50 dikatakan
Di sana terdapat dapur api, terdapat ratapan dan kertak gigi. Kita semua mesti tahu akhir daripada kita pada waktu kita masuk di sana, jiwa kita akan masuk dan tidak lagi bisa pingsan. Kita tidak lagi bisa yang namanya selesai, tidak bisa. Dan itu selama-lamanya harus dialami oleh setiap orang. Karena sekali lagi kita sering berkata, wah, penebusan Tuhan Yesus memang mahal, tidak bisa dibayar. Benar, sering kita dengar itu. Saya tidak terlalu setuju dengan ini. Bukan tidak bisa dibayar, bisa dibayar. Dengan cara bagaimana? Masuk ke dapur api, masuk ke neraka. Bukan tidak bisa dibayar, bisa. Tapi harganya, mau kalau sekarang Allah saja takut Yesus. Sekarang setan pun takut. Nah, kita mulai masuk, kok bisa seperti itu? Ini baru masuk, itu tadi introduction-nya, supaya kita semua berpikir apa yang terjadi sesungguhnya di saat Yesus. Ketika di Lukas 23 ayat 40 katakan, ini adalah ada beberapa poin di sini. Ketika Yesus berkata, "Kuserahkan nyawaku dan tangan Bapa." Artinya ada dua peristiwa yang luar biasa terjadi di Yesus. Dia berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu suatu peristiwa yang luar biasa ketika dosa saya, ketika dosa kita semua. Dia tanggung, dia harus memikul beban, terpisah dari Allah. Begitu dia, Yesus harus begitu Roh Allah diserahkan ke dalam tangan Kristus, di tangan Bapa, dia sekarang tidak lagi Roh Allah, dia lagi adalah manusia seutuhnya dengan beban dosa yang harus ditanggung. Dia 100% manusia. Pada saat itu dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 dikatakan, dia mati sebagai manusia. Jadi dia bukan mati sebagai Allah, dia benar-benar mati sebagai manusia. Loh, Allah kok mati sebagai manusia? Jadi begini, apa yang saya dapat ketika firman Tuhan berkata upah dosa dosa, bagaimana Tuhan harus membayar? Dia harus lakukan. Kalau enggak, gampang, enggak usah mati di kayu salib, enggak usah pakai disengsara, enggak usah. Tinggal dia bilang, dosamu sudah diampuni, selesai. Bisa kan? Satu soal, dosamu sudah diampuni, selesai. Gampang, bisa Tuhan lakukan, bisa dia Allah. Tapi tidak, Tuhan tidak lakukan itu. Dia lakukan lebih dari itu. Dia tanggung, dia masuk, dan benar-benar dia masuk. Di dalam sini katakan turun ke dalam maut, benar-benar turun ke dalam maut sebagai manusia, dan dia merasakan penderitaan orang-orang yang harusnya di dalam itu dia harus rasakan.
Nanti ada banyak ayat-ayat di sini, saya tidak baca seperti saya tadi katakan, agar kita semua bisa membaca, tapi saya sudah siapkan di situ. Pertanyaannya, berapa lama Tuhan Yesus ada di alam sebagai manusia? Berapa lama di sana? Di dalam Ibrani 2 ayat 9 dikatakan, di dalam Ibrani 2 ayat 9 dikatakan, ini yang itu ada yang menafsirkan Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Tapi sesungguhnya dia berkata demikian. Namun kita telah melihat Yesus untuk sementara dibuat lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Untuk sementara, kalau di TB-nya yang TB dikatakan sorry karena saya tidak koordinasi sama David baru tadi, jadi dia masih agak rewel-rewel. Tapi dia untuk waktu yang dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Artinya posisinya dia, posisi Yesus waktu itu benar-benar sebagai manusia. Dia dibuat lebih rendah daripada malaikat. Dalam waktu yang singkat, karena setelah itu dikatakan oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut itu bagi semua orang. Ya. Jadi Yesus itu betul-betul masuk, bukan hanya sebagai pada waktu masuk sebagai Allah, bukan sebagai manusia, dia harus perasaan. Dan inilah yang ditakutkan. Bukan main-main, bukan sesuatu yang mudah. Kalau siksa badan dia katakan jangan takut. Siksa semuanya ini Tuhan Yesus katakan jangan takut. Tapi sampai siksa jiwa, dia harus tahu apa yang akan dialami di sana. Itu pun hanya singkat, tidak panjang-panjang, singkat katakan. Setelah itu yang terjadi adalah apa? Ini ada sukacitanya, dia masuk ke alam maut. Bapa tidak mau lama-lama lagi, dia kirim Allah Roh Kudusnya, dan setelah Allah Roh Kudus masuk bersama dengan Allah, dengan Kristus kembali, maka dapur api menjadi sejuk. Ingat kita Sadrak, Mesak, Abednego masuk di dalam dapur api. Kalau bersama Allah Roh Kudus, maka dapur api tidak ada prasangka. Demikian. Makanya setelah itu dikatakan, ada di ayat itu saya nggak buka lagi, dikatakan bahwa Yesus pada waktu itu dia mengecil di dalam alam. Yang pada waktu itu kita semua yang ada Roh Kudus di dalam kita, alam maut tidak akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Tapi kalau kita berjalan sendiri sebagai manusia, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus turun ke dalam maut? Seperti dikatakan di dalam Roma 5 ayat 12, karena kita semua manusia berdosa. Karena kita semua berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 9 sampai 10, Roma 3 ayat 9 sampai 10, semua manusia di bawah kuasa dosa. Dikatakan tidak ada yang benar. Jangan harap saudara di ruangan ini
Kalau sebagai manusia, ayo saya berani katakan siapa yang tahu. Saya akan katakan saya tidak perlu menjadi orang benar, tapi saya orang mulia. Saya berkata jujur di atas mimbar pun seperti ini, saya bukan orang benar. Banyak kelemahan yang harus saya tanggung. Benar, satu kesaksian yang luar biasa, terutama dosa yang paling Tuhan tidak suka, tapi sering kita lakukan apa? Kesombongan. Dan itu terjadi di dalam saya. Saya tidak mau sebut siapapun, mungkin di sini semua orang nggak ada yang tahu, tapi saya sombong. Ya, dan kita mesti tahu. Coba pertanyaan saya, kalau Anda sudah dalam posisi tertentu, turun. Sekarang, padahal ini cuma jabatan apa sih? Benar, banyak sekali yang bilang, aku mau. Ngomi, sungguhan lah, surun. Saya tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Saya diangkat sebagai waktu saya, terus waktu itu saya diangkat sebagai direktur di Nirwana sama Nirwana Eksekutif. Tiba-tiba ditunjuk lagi, Pak Berat di bagian suka nunjuk, saya ditunjuk, ayo dari presiden, lo mari jadi kok jadi presiden, turun pikir ya. Terus ini turun kok apa sebetulnya? Pertama, sombong banget tuh. Dan yang kedua, kenapa saya nggak mau jadi presiden chapter? Saya jujur di hadapan saudara, saya harus ditegur sama Tuhan untuk waktu itu jadi presiden chapter, karena saya merasa kalau jadi presiden chapter, waduh, susah nih setengah mati. Iyalah chapternya berhasil, tapi chapternya tak. Waduh, saya malu. Terus bagaimana? Saya mau jujur ya, Pak Saudara. Kenapa kita tidak mau jadi presiden chapter? Saya pas presiden mau, Biran mau. Kalau perlu dia mau, mungkin LP saya mau. Karena apa? Saya tidak ada tanggung jawab terhadap sesuatu yang nyata. Tapi begitu masuk ke situ, wow, lain kata. Yesus bilang begini, tiba-tiba Tuhan berkata, sombong nih, sombong. Kalau berhasil berarti karena kamu ya. Jadi kalau gagal, karena kamu. Padahal di dalam mulut kita sering berkata, berhasil atau gagal itu Yesus yang buat. Di mulut gampang ngomong, di dalam kenyataan benar, saudara, nggak gampang seperti itu. Dari situ saya bilang, oke, saya ambil. Saya ini termasuk presiden chapter yang tidak dipilih. Jujur nih ada Pak Bernardi. Tiba-tiba saya diundang di dalam satu forum waktu itu Zoom ya, Pak Bernardi yang Zoom. Tunjuk, cepet satu soal presiden gitu kan. Pelakap saya. Wong saya lagi Zoom kan biasa doa bersama. Ada Pak Alek, ada Pak Ayung, ada Pak Bernardi masuk tiba-tiba kamu presiden. Terus mau ngomong apa? Saya waktu itu sungguh-sungguh ketakutan, bukan takut apa, tapi waktu doa pagi saya dengar kesaksiannya Andi Suteja, ternyata waktu dia mau jadi presiden chapter sampai nangis. Ternyata juga nangis ya. Makanya saya takut ya salah ya. Jadi saya takut. Ternyata nggak gampang. Jadi presiden chapter taruhannya menghancurkan diri. Bisa apa enggak? Itu yang dikatakan. Jadi kamu begitu sombong. Nah itu orang yang sombong. Saya yakin di tempat sini enggak ada. Tapi saya lakukan itu. Ya, saya cuma sering kadang-kadang ngomong sama teman-teman. Sorry, saya mau ngomong. City chapter ada karena apa? Salah satu dari senior kita pernah ngomong. Karena setelah kita dalam posisi tertentu, kita nggak punya chapter yang kita membentuk persekutuan itu dasarnya benar Pak Dokter Endo ya, Pak benar. Kita membentuk. Lah chapter sampai semuanya mati keluar kan, mbok pangan situ tapi sih menjadi itu. Kenapa harus diundang? Kalau nggak diundang nggak mau datang. Pak Presiden itu kalau mau ke Irian, nggak usah ditunggu gubernur undang, muncul dia situ. Karena itu wilayahnya. Gubernur nggak usah diundang, datang wilayah kabinet itu saya angkat jempol. Tuh. Sebagai gubernur dia ke Bekasi, dia kesini itu contoh orang biasa. Karena itu wilayahnya, ya turun, nggak usah diundang-undang. Sorry itu saya. Tapi itu loh, makanya saya bilang,
dosa kesombongan paling sulit untuk kita alami. Sesungguhnya itu yang terjadi. Kalau benar demikian, di mana posisi kita? Bisa masuk ke dalam Tuhan? Tidak. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita bisa menerima kasih karunia. Dikatakan semua manusia berdosa, semua di bawah kuasa hukum dosa. Di dalam Roma 3 ayat 9 sampai 10, tidak ada manusia yang benar. Di dalam Yohanes 10:20 ayat 17 kita lihat pada waktu ini Yohanes 20 ayat 17. Ini adalah ketika Tuhan Yesus baru bangkit. Ya, ketika Tuhan Yesus baru bangkit, terus setelah itu Maria berkata, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ini saya mau tunjukkan bahwa ayat ini sebenarnya pada waktu itu Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, dia lihat Yesus, saya yakin Tuhan Yesus jangan. Karena pada waktu Yesus sudah bangkit, kemuliaan Allah menyertai dia. Dan saya yakin kekudusan Maria Magdalena full power, bukan main-main, full power, betul-betul. Karena dia semalam dia begitu menyesali dan dia orang yang sangat mencintai Tuhan Yesus, dia pasti datang dengan penuh kekudusan datang. Tapi Tuhan Yesus jangan sentuh aku, karena aku belakang. Karena kekudusan manusia tidak bisa menjamah kekudusan Tuhan. Tidak ada satupun kekudusan Tuhan. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, ini ayat favoritnya Dr. Hendro. Dikatakan Yesaya 64, demikian kami sekalian seperti seorang najis, dari segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian seperti orang najis juga, dan segala kesalahan kami seperti selai kain yang melara. Maaf, kain yang melara kita mungkin semua tahu, terutama ibu-ibu. Sorry, kalau zaman dulu belum ada softtek, kain dipakai. Dan itulah kekudusan kita ketika dipertemukan dengan kekudusan Allah. Pertanyaannya, bisakah kekudusan kita menjamah kekudusan Allah? Tidak bisa. Jangan harap kekudusan kita bisa menjamah kekudusan Allah. Makanya dikatakan, dan semua itu bagi manusia hanya satu, tanpa kasih karunia Allah, dikatakan upah dosa adalah maut. Dan kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa, dan upahnya adalah maut. Oleh karena itu, Kristus harus tanggung. Saya sama istri saya beberapa bulan lalu ke Jepang. Ini benar-benar saya ke Jepang sama dia belanja di satu supermarket. Di sana ada mesin gitu ya, tinggal koin-koin dimasukkan gitu, keluar duit untuk bayar kan gitu. Nah, kami ini sudah terbiasa itu dimasukkan itu. Saya kan harus transit ke Singapura, jadi saya bawa juga beberapa uang Singapura. Di sana dimasukkan, terus setelah itu uang dari Jepang kita masukkan supaya nggak masuk. Nah, waktu bayar, kami kan orang Indonesia, kita nggak bisa bedain itu mana yang uang yen, mana yang dolar Singapura. Istri saya keluarkan aja, ambil rocok gitu ya. Terus si orang kasirnya gini nih, jangan rocok gini dong. Nah, kita kan nggak bisa bahasa Jepang, dia cuma gini-gini. Terus dihitung lagi, dia bilang gini-gini aja. Sampai saya ingat, duh, itu kan uang dolar Singapura. Oh iya, dia keluarkan yang lain baru dari. Artinya apa, saudara? Kalau kita harus bayar dengan yen, orangnya mau terima yen. Jadi kalau upah dosa itu maut, Yesus berkata, aku bayar utangmu. Apa yang harus dilakukan? Harus bayar dengan maut. Dan dia sebagai manusia, dia sudah lakukan itu. Kita semua yang sudah menerima Kristus,
kita menerima kasih karunia yang Tuhan berikan ini. Pertanyaannya, apa maksud semuanya ini? Kenapa sampai dilakukan itu? Ini ayat yang saya harus baca di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Tujuan Allah jelas ada di sini. Ini mungkin ayat yang luar biasa. Coba kita lihat ya, pelan-pelan kita baca di ayat ini. Tujuan Allah untuk kita, sebab di dalam Dia, dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tadi sudah dikatakan ya, sebelum dunia ada, sebelum kita ada, Tuhan Yesus telah memilih kita supaya kita, tujuannya apa? Supayanya menunjuk kepada atas ya, bukan menunjuk supaya saya melakukan, bukan. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di sini pun kita sudah melihat artinya di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita supaya kita dikembalikan ke hadapan Allah, kita menjadi kudus kembali, tak bercacat di hadapannya. Jadi kita mesti mengerti ayat ini, jangan dipisahkan sehingga menjadi hilang konteksnya. Konteksnya adalah ketika Yesus memberikan anugerah itu, gambar Allah dipulihkan di dalam hidup kita supaya kita kembali menjadi kudus. Kita yang tadi seperti kain lara menjadi kudus, tanpa cacat, di hadapan Allah. Sekarang Yesus tidak pernah lagi lihat sama dosa. Yang dia lihat adalah apa? Yesus yang ada di dalam. Di dalam Kolose 1 ayat 13-14 mengatakan, kedua tujuan Allah untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan ke dalam kerajaan yang terang, memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Tadi sudah kita bahas, tidak ada kekudusan manusia, semua manusia berdosa. Kita perlu Yesus, dan kita sangat memerlukan Yesus. Kita sudah ngerti, tanpa Yesus kita harus membayar mahal, incredible price, harga yang luar biasa. Dan itu saya alami. Oleh karena itu saya berkata, Yesus, harga yang kau berikan padaku luar biasa. Ketika kita tidak mengerti betapa berharganya karunia Allah, kita akan meremehkan karunia Allah. Tapi ketika kita tahu betapa sangat berharganya, kita akan menghargai karunia Allah. Malam hari ini Tuhan ingatkan, aku sudah beli dan aku sudah bayar lunas. Sekarang bagi kita yang percaya dan menerima kasih karunia Kristus, dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, harganya lunas dibayar, muliakan Allah dengan tubuhnya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan, harganya telah lunas dibayar, jangan menjadi hamba manusia. Semua itu dimulai dari kesadaran bahwa kita semua memerlukan Kristus. Kita semua sudah dikuduskan. Jangan lagi ada hal-hal yang lain di dalam hidup kita. Kita semua tahu bahwa kekudusan kita tidak dapat menambah sedikit pun daripada kasih karunia Tuhan. Karena ada pepatah yang berkata, nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi terimalah kasih karunia Allah dengan sepenuh-penuhnya dan seyakin-yakinnya bahwa kita semua yang sudah di dalam Kristus, kita menerima karunia keselamatan. Jadi kalau, sekali lagi resume, kalau setan takut, Allah Yesus Kristus
sangat ketakutan. Masihkah kita menganggap remeh kasih karunia ini? Kalau kita sudah menerima kasih karunia itu, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Kemana mereka semua? Tadi kita sudah bicara di awal, manusia tidak ada yang benar. Dengan berbagai cara tidak bisa dibenarkan hanya oleh kasih karunia. Itu adalah bagian kita untuk mereka. Sekarang pada waktu kita akan membawa seperti ini banyak saya jiwa-jiwa baru, bukan supaya SGB banyak memberi, bukan, tapi hati kita sekarang berkata demikian. You perlu Yesus, you perlu Yesus, you perlu Yesus, saya perlu Yesus. Dari dalam hati, melalui kerinduan, bukan melalui paksaan, tapi dalam pengertian bahwa setiap orang memerlukan Kristus. Oleh karena itu, harga yang paling mahal, mari kita hargai, bagikan kepada mereka yang memerlukan, termasuk saya. Pertanyaannya, saya kalau bicara begini seolah nanti pikir saya pro dengan dosa. Percayalah, kalau roh Allah di dalam kita, kita tidak akan nyaman dengan dosa. Kalau kita masih tetap nyaman dengan dosa, harus dipertanyakan, benarkah kita sudah milik Kristus? Amin. Kita bersyukur untuk semua kita yang hadir pada malam hari ini. Karena kalau di City chapter ini, saudara-saudara sekalian, chapter presiden kita ini memang, saya percaya chapter presiden diurapi Tuhan. Pak Bambang itu dia mempunyai satu kerinduan untuk dia menelponi setiap member untuk bisa hadir dalam setiap pertemuan, dan kita sudah mengambil komitmen, saya bersama Pak Bambang paling tidak itu. Jadi satu hari atau pada hari seperti tadi, Pak Bambang memberitahukan pada saya, Pak Bernard, ini nama-nama teman-teman yang bisa hadir. Jadi yang malam hari ini komitmen itu ada 30 orang, saudara. Tapi saya lihat ada yang miss gitu ya. Tapi saya tidak percaya gitu. Kita rindu mendoakan, saya kemudian bersama Pak Bambang berdoa, dia berdoa, saya juga berdoa, saya tumpang tangan, saya sebut nama-namanya supaya mereka bisa hadir. Kemudian saya lihat namanya Jos, Jos ini sopo baru tahu ya, teman lama kita ini harus aktif di sini, Jos ini ya. Jadi kita rindu, saudara. Seperti yang saya katakan, setiap kita ini mesti punya kerinduan. Yang pertama, kita rindu untuk bertumbuh menjadi serupa Kristus. Yang kedua, kita rindu mengajak orang lain supaya orang lain itu boleh mendengar, baik itu kesaksian, baik firman Tuhan, dan hidupnya diubah makin serupa dengan Kristus. Dan ketika kita doakan itu, saya percaya tidak sia-sia. Yang datang ini saya percaya digerakkan oleh Tuhan. Saya mendoakan beberapa nama, saudara. Katakan, ya Pak, saya usahakan. Jadi saya kejar lagi. Ya tadi pagi saya tanya, Pak, nanti sore ya Pak ya. Waduh Pak, saya minta maaf. Itu berkali-kali, saudara. Sampai yang sore ini ada lagi satu orang yang biasanya kita bawa ke sini, dan dia punya masalah dengan istrinya, dan kita rame-rame sudah doakan supaya dia dibebaskan, dia belenggu-belenggunya, dan sekarang saya merasa bahwa dia cukup sudah bisa, dia cukup baik gitu ya, tapi belum tahu sejauh mana gitu. Ya Pak, saya usahakan sama Pak Bambang ditambahin lagi WA-nya. Ya, saya akan usahakan datang. Kita doakan, saya katakan kepada Pak Bambang, ayo ya kita usahakan, ini benar-benar diusahakan ini. Gak tahu benar diusahakan gak datang. Apa kerinduan saya? Kerinduan saya supaya bisa mendengarkan seperti pada Pak Santoso. Kita bisa mendengar, kita diberkati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita mendengar saksinya Pak Haryanto. Wah, kita tahu tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Kita merasakan hadirat Tuhan. Dan malam hari ini kita dikuatkan, paling tidak saya bisa mengambil paling tidak
satu satu kesimpulan bahwa anak manusia Tuhan Yesus Kristus Tuhan pada di taman Getsemani itu sangat ketakutan sampai perutnya itu seperti darah. Tadi sudah dipertanyakan oleh Pak Santos, kenapa ini? Jadi kita sudah tahu bahwa yang utama ketakutan Tuhan Yesus itu yaitu ketika dia ditinggalkan oleh Bapa dari surga, karena dia tahu risikonya itu. Ketika dia tahu dikatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, itu sangat mengerikan, saudara. Karena Tuhan Yesus pada saat itu bukan dia menanggung penderitaannya dan dosanya sendiri, tapi dosa saudara dan saya, dosa seluruh dunia itu yang ditanggung pada waktu itu. Dan Bapa tidak bisa kompromi dengan dosa, sehingga dia harus memalingkan kepala wajahnya. Upah dosa adalah maut. Yang nanggung harus Tuhan Yesus, karena dia menanggung dosa-dosa seluruh dunia. Masuklah ke kerajaan maut. Seperti kalau kita di GKI, Pak Santoso dulu di GKI, itu kita punya pengakuan iman, ya Pak Rianto. Jadi saya sering ketemu kalau hari Minggu di GKI banyak turun ke dalam kerajaan maut. Tapi puji Tuhan, hari yang ketiga bangkit dari orang-orang mati, dan itu adalah kemenangan yang hilang gemilang. Itu karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus, sehingga kita dibebaskan dari dosa kalau kita percaya akan Dia. Kasih karunia Allah yang luar biasa. Bagaimana caranya kita balas kasihnya itu? Tadi sudah sebutkan, permuliakanlah Allah setiap saat dengan tubuh, dengan pikiranmu, jangan berbuat dosa. Perkataanmu harus sesuai dengan Tuhan. Kelakuanmu dicek terus, sehingga dengan demikian kebenaran dan kekudusan, tentu bukan kebenaran kekudusan kita tidak mungkin, tapi gara-gara kita nyantol dengan Tuhan Yesus dan kita mau taat dengan Dia, kekudusannya itu menjadi kekudusan kita, sehingga kita dimampukan hidup seperti apa yang Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab kamu kudus. Dan karena Dia sudah menanggung ketakutan kita dengan sangat luar biasa ini, maka pada waktu kita takut, Dia berkata jangan takut. Saat ini mungkin di antara kita ada ketakutan soal bisnis, soal keuangan, soal keluarga, atau soal apapun juga. Ingatlah di dalam Injil Matius pasal 14, ketika Tuhan Yesus Dia berjalan di atas air, kemudian Petrus mengatakan supaya dia boleh datang, tapi gara-gara dia kemudian melihat air itu, dia tenggelam, saudara. Tapi itu ada ayat yang saya hafalkan ketika saya menghadapi ketakutan, saya menghadapi sesuatu kekhawatiran. Dikatakan di sana, jangan takut. Dan Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, kata Tuhan Yesus, jangan takut. Wah, itu luar biasa. Sebentar saya akan mendoakan dengan hal ini. Tuhan Yesus sudah menanggung ketakutan kita. Oleh sebab itu Dia kata, jangan takut, tenanglah menghadapi apapun juga. Katakan saya, karena ayat itu bisa ditayangkan. Oh ini ayo kita baca ayat 7-nya. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka itu katakan kepada saya, ya. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada saya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Apa yang saudara takutkan hari ini?
Mungkin seperti Pak Haryanto tadi, menghadapi uang yang makin lama makin menipis. Tenanglah, kadang-kadang nggak bisa tenang ya Pak ya. Kelepuk, itu paling ciami itu memangnya. Seperti Tuhan Yesus sangat ketakutan. Tapi kalau kita tahu ayat ini, kita baca saja, kalau kita terus baca ini, maka ini akan menjadi rema, saudara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Rasul itu mesti ucapkan. Yosua 1:8 berkata, jangan lupa perkataan firman itu. Jangan lupa perkataan rema itu. Renungkan itu siang dan malam. Besok belum berhasil, renungkan lagi sampai ketakutan itu hilang, saudara. Ya kadang-kadang hilang, timbul, nggak apa-apa, saudara. Ucapkan terus. Sehingga dengan demikian itu akan demi iman itu akan menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ya tadi ya, ini ya, jangan lupa perkataan firman. Dan kita tahu kembali lagi Matius 14 ayat 27. Jadi hafalkan ini. Saya percaya kalau saudara membutuhkannya, ini menjadi rema. Kalau kau memperkatakan rema, maka imanmu akan timbul. Iman timbul dari pendengaran. Dan iman itu didengar oleh Bapa, sehingga kita akan menerima sesuai iman kita. Oleh sebab itu ayo kita katakan dengan segenap hati, kalau saudara saat ini memang menghadapi ketakutan, bayangkan ketakutan apa? Lawan dengan ayat ini. Sehingga dengan demikian kalau kita melawan dengan ayat firman Tuhan, maka iblis itu akan lari daripada kita. Perkatakan terus sampai dia lari. Tanpa mendekat, hajar lagi dengan firman Tuhan. Ada ayat yang lainnya lagi. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada saya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayo kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kami, sehingga kami semua yang percaya tidak perlu lagi masuk dalam kerajaan maut, karena Engkau sudah pernah mewakilinya dan Engkau bangkit. Dan kami juga mau bangkit bersama-sama dengan Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Hidup dalam kemenangan. Amin. Hidup mengalahkan maut. Amin. Hidup mengalahkan kedagingan. Amin. Hidup mengalahkan segala ketakutan. Amin. Bahkan Tuhan berkata, tenanglah. Haleluya. Aku ini. Yes. Jangan takut. Amin. Kalau saat ini ada di antara kami yang sedang lagi mengalami ketakutan, kerisauan, kecemasan, kebimbangan, dan lain sebagainya, Tuhan, kami datang kepadamu dan kami percaya kuasa Yesus yang melampaui segala akal itu, rohnya yang di dalam kita, di dalam kami, lebih besar dari segala ketakutan kami, lebih besar dari segala permasalahan kami, dan kami usir segala ketakutan apapun juga di dalam nama Yesus. Pergi kau dalam nama Yesus. Dan saat ini ketakutan diganti dengan damai sejahtera, diganti dengan ketenangan, diganti dengan kehadiran Yesus. Haleluya. Dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Kami kuat di dalam Tuhan, di dalam seluruh kekuatan kuasa-Nya. Kalau kami harus menantikan jawaban, kami percaya Engkau memberikan kekuatan lebih dari cukup, karena kekuatan-Mu yang menanggung semuanya. Dan saatnya kami percaya kami keluar lebih dari pemenang. Berkati saudara-saudara kami, berkati kami semua yang ada, supaya kami boleh mengasihi Tuhan dan kami boleh membalas kasih Tuhan atas kasih karunia-Nya dengan hidup benar dan kudus, bukan kebenaran kekudusan kami, tapi karena Engkau di dalam kami mengerjakan semuanya itu, sehingga Tuhan Kau berkenan kepada hidup kami. Di dalam nama Yesus kita angkat tangan kita, Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera
berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan